Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Randy Rocks. Di video kali ini Bang Ren mau bahas beberapa part substitusi yang bisa dipakai untuk RXZ nih teman-teman. Kebetulan di depan Bang Ren ini ada si Blorox dan ini ada RX spesial punya si Dayat teman-teman nih. Nih. Tuh, yohoi. Ngopi Bang Dayat? Ngopi dong. Yoi. Ngopi, kita ngopi. Jadi kali ini kita sharing yuk. Di sini Bang Ren bukannya ahli, tapi sekedar tahu dan berbagi pengalaman soal part substitusi yang bisa dipakai untuk RXZ teman-teman nih. Bang Ren kali ini ada di bengkel Cimenggarage di daerah Cipayung, Ciputat. Kita langsung aja bahas ke motor teman-teman. Tuh, RX spesial punya si Dayat. Nyengir banget dia kayak kuda balap. Hei. Langsung aja kita mulai dari bagian kepala dulu ya teman-teman nih. Bagian dashboard nih. Kalau untuk rem ini bisa pakai punya aftermarket atau part racing seperti merek-merek ya kalian tau lah part racing kayak gimana mereknya. Kalau Bang Ren sini pakai R25 untuk master remnya. Di sebelah kiri satu set tuh sama housing buat koplingnya. Terus di saklar sebelah kiri Bang Ren pakai punya aftermarket. Kalau ngomongin ori teman-teman, kalian bisa pakai punya R-King. Punya R-King tahun tua atau tahun muda ya teman-teman ya. Terus spion juga itu relatif lah. Kalau Bang Ren pakainya R-King new. Nah untuk di bagian dashboard, untuk bagian apa ini namanya buat ngegas, Bang Ren pakai gas spontan. Jadi nggak pakai bawaan. Kalau orinya sih bisa pakai punya R-King. Kalau hand grip itu relatif, kalian bisa pakai aftermarket atau punya motor lain. Karet gini sih banyak dijual di pasaran. Kalau Bang Ren punya pakai Hayai Desu. Untuk stang RXZ, tapi teman-teman bisa pakai stang jepit punya RG. Kalau RG dia nggak ada baut ini nih teman-teman, nggak bisa dipasang. Kita ke bagian bawahnya. Untuk as sok depan, karena RXZ sudah langka barangnya dan sekalinya ada pasti mahal harganya. Jadi teman-teman bisa pakai punya asoknya punya R-King sama persulingnya, terus persoknya segala macam. Tapi untuk panjang asoknya itu agak beda beberapa senti teman-teman. Nah kita turun ke bagian bottomnya ini ori RXZ, tapi teman-teman bisa pakai punya R-King new atau R-King lama. Kalau teman-teman mau ngomongin masalah ori, pakai kaliper piston 1 itu pakainya R-King tahun tua. Tapi kalau udah ganti pakai pakai bottom shock R-King new, teman-teman di sini ganti pakai kaliper tahun muda. Kita ngomongin ori ya teman-teman ya, bukan modifikasi. Nah di sini kampas rem. Untuk kampas rem kalau ori teman-teman pakai piston 1, RXZ sama R-King itu sama kampas depannya. Tapi di sini Bang Ren pakai aftermarket punya RCB. Untuk kampas depan RCB ini Bang Ren pakai punya Tiger. Jadi kampas depannya tuh gampang nyarinya dan harganya juga nggak terlalu mahal karena dia bisa pakai punya Tiger. Buat disc brake atau piringan, kalau ngomongin orinya teman-teman juga bisa pakai punya R-King. Tapi kalau mau pakai aftermarket seperti Bang Ren ini, Bang Ren pakai punya PSM. Ini PSM ukuran 30 cm diameternya. Kalau pelek sesuai selera teman-teman sih. Kalau untuk part orinya kan dia ring 18. Ring 18 tuh bisa pakai aftermarket atau punya kalengnya R-King atau
punya motor apa yang ring 18 ya, pokoknya dia ring 18 teman-teman. Nah, kita ke bagian tengah. Kalau tangki itu nggak bisa, dia nggak bisa substitusi kecuali kalian mau custom, baru bisa pakai motor yang lain atau pakai tangki motor lain. Nah, di sini tutup tangki teman-teman. Ngomongin orinya itu tutup tangkinya dia bisa pakai punya RX, RK atau RX Special, itu sama jenis tutup tangkinya. Terus kita turun ke bagian bawah, di bagian mesin, bagian sini dulu nih. Untuk pengkabutan karburator bisa pakai punya racking, tapi butuh penyesuaian untuk settingannya. Terus manifold dan membran nih teman-teman. Bagian manifold dan membran ini itu bisa juga pakai punya racking, cuman kalau manifoldnya racking itu agak kecil lubangnya, jadi harus butuh penyesuaian. Dan membrannya juga teman-teman bisa pakai racking, cuman tarikannya nggak enak. Jadi lebih baik Bara saranin kalau teman-teman mau pakai part substitusinya, lebih baik kalian pakai aftermarket atau sekaligus part racingnya seperti V-Force dan lain-lain. Di bagian kopling, kampas koplingnya RX tuh tahu banget ya, dia nggak ada persamaannya dengan motor lain. Jadi kalau mau ganti kampas kopling itu pakai punya RXZ ori atau aftermarket ya, atau part racingnya. Nah, kita ke bagian sebelah kiri. Ini tali kopling ini nggak ada persamaannya teman-teman. Jadi kalau kalian melihara RXZ atau RZR itu lebih baik kalian nyetok. Jadi beli online atau beli di bengkel terdekat, kalian stok untuk kabel koplingnya, karena kabel koplingnya ini nggak ada substitusinya. Bisa diakalin pakai tali kopling Vespa, ini bisa dia putus, tali koplingnya masuk sini, tapi di sini pakai nepelnya agak-agak kencingin, nepelnya tuh agak-agak ribet, kalau kendor dia mulur koplingnya. Untuk rantai dan gear itu lebih baik pakai orinya atau persamaannya sama dengan racking teman-teman. Terus lebih baik sih pakai aftermarket ya, biar gampang nyarinya. Kalau ngomongin kampas belakang kalau tromolnya masih ori atau pengeremannya masih ori, itu bisa pakai racking tahun tua atau Mio. Kampas belakangnya itu racking sama Mio sama teman-teman, jadi bisa pakai punya Mio kalau sekiranya di bengkel susah nyari punya racking. Berhubung Bang Ren udah pakai perubahan, pakai disc brake, jadi disesuaikan kampas belakangnya dan masternya sesuai dengan part yang kalian pakai ya teman-teman. Kalau menurut Bang Ren part-part substitusi yang bisa dipakai itu ya itu aja sih. Oh Bang Jiko, dan businya nih teman-teman, lupa Bang Ren, itu busi RXZ masih banyak di pasaran. Kalau NGK kodenya BP8 ES. Tapi kalau Bang Ren tuh pakai busi NGK tipenya T5999. Kalau racking NGK T6000, bedanya panjang dan pendek ya teman-teman. Kenapa Bang Ren pakai T599 dan rekomendasiin buat teman-teman semua? Bang Ren pernah cobain beberapa busi dari Champion dan NGK yang biasa tuh yang bungkusnya kuning. Kalau Champion di setting basah itu mau, tapi kalau di setting agak kering dia cepat mati ya. Dan NGK yang bungkus kuning itu kebalikannya teman-teman. Kalau di setting kering mau, dan di setting basah NGK malah mati. Itu yang Bang Ren rasain di Siblorox. Jadi Bang Ren rekomendasiin pakai T5999 itu teman-teman. Kalau T599 itu, ini bukan endorse ya, T599 dia mau basah atau kering hidup kuat. Jadi cukup sekian video kali ini, dan sekali lagi Bang Ren ingetin, Bang Ren bukan ahlinya, cuma sekedar berbagi pengalaman selama Bang Ren ngerawat RXZ. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.